feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Hasil sprint race MotoGP Spanyol 2025 menjadi milik Marc Marquez, Ducati Lenovo Team. Rider asal Cervera itu sukses melanjutkan tren positifnya dengan kembali merebut kemenangan, sekaligus mencatatkan rekor menyapu bersih 5 sprint race awal musim ini. Namun, di balik kesuksesan tersebut, kemenangan Marquez tak lepas dari kontroversi karena insiden yang melibatkan Fabio Quartararo, Monster Energy Yamaha. Jalannya balapan di sirkuit Jerez langsung panas sejak lampu start padam. Marc Marquez yang memulai balapan dari posisi kedua langsung melesat dan menempel ketat Fabio Quartararo, yang secara mengejutkan mengamankan pole position. Tak butuh waktu lama, Marquez segera memberikan tekanan keras kepada Quartararo. Pada pertengahan lap kedua, duel sengit itu mencapai puncaknya. Marquez, dengan gaya agresif khasnya, melakukan manuver late braking ekstrim di tikungan cepat. Fabio Quartararo yang mencoba mempertahankan posisi pertama, ikut memaksa motornya masuk lebih dalam dari batas kemampuan. Akibatnya, Quartararo kehilangan racing line, ban depannya kehilangan grip, dan dia pun tergelincir ke gravel. Insiden tersebut menjadi momen krusial dalam balapan. Fabio Quartararo, yang sempat memiliki peluang besar untuk mematahkan dominasi Ducati, harus menerima kenyataan pahit gagal melanjutkan lomba. Sementara itu, Marc Marquez melenggang mulus di depan. Tanpa tekanan dari belakang, Marquez membuka jarak dengan cepat. Selisihnya terus bertambah, bahkan sempat menyentuh lebih dari 1 detik atas adiknya, Alex Marquez, Gresini Ducati, yang menjaga posisi kedua dengan impresif. Di belakang Alex, juara dunia bertahan Francesco Bagnaia, Ducati Lenovo, mengamankan posisi ketiga. Pasca insiden, suasana padek menjadi memanas. Tim Yamaha diwakili oleh Massimo Meregali menunjukkan ketidakpuasan mereka terhadap cara Marquez menyerang. Ada anggapan bahwa Marquez secara tidak langsung memaksa Quartararo untuk berbuat kesalahan dengan merebut racing line secara agresif. Namun, setelah dilakukan investigasi oleh Race Direction dan para FIM Steward, Marc Marquez dinyatakan tidak bersalah. Mereka menganggap insiden tersebut sebagai racing incident murni, bagian dari dinamika sprint race yang penuh tensi. Sementara itu, dalam wawancara setelah balapan, Marquez membela tindakannya. Saya hanya melakukan manuver yang biasa dilakukan dalam balapan. Ini sprint race, semuanya serba cepat dan agresif. Saya rasa tidak ada yang salah dengan apa yang terjadi, kata Marc Marquez dengan tenang. Namun, di sisi lain, Fabio Quartararo merasa frustasi. Rider berjuluk El Diablo itu menilai bahwa Marquez terlalu agresif. Saya rasa itu terlalu memaksa. Ada batas dalam balapan, dan saat itu saya tak punya ruang lagi untuk menghindar, ujar Quartararo kecewa. Dengan hasil ini, Marc Marquez semakin kokoh di puncak klasemen Sprint Race 2025. Ia mengoleksi 5 kemenangan dari 5 sprint race yang sudah digelar musim ini, sebuah rekor yang menunjukkan betapa dominannya sang juara dunia 8 kali dalam format balapan pendek tersebut. Marquez kini unggul 20 poin atas Alex Marquez yang bertengger di posisi kedua klasemen sprint race. Ducati juga patut berbangga. Mereka berhasil menempatkan 6 pembalapnya di posisi 6 besar sprint race Jerez 2025. Ini membuktikan bahwa pabrikan asal Bologna tersebut belum kehilangan tajinya sebagai kekuatan utama MotoGP di musim ini. Di luar podium, Franco Morbidelli Pertamina Enduro VR46, dan Fermin Aldeguer, Gresini Ducati, melengkapi 5 besar, sementara Fabio Di Gianantonio Pertamina Enduro VR46 mengunci posisi ke-6. Dominasi mutlak Ducati tak terbendung, terlebih setelah satu-satunya ancaman serius dari pabrikan Jepang, Fabio Quartararo, tersingkir lebih awal. Sprint Race Jerez 2025 ini juga semakin mengukuhkan Marc Marquez sebagai spesialis sprint race. Konsistensinya mengelola tekanan, membaca situasi balapan, serta melakukan manuver berani namun terukur, membuatnya menjadi pembalap yang sulit ditaklukkan di sesi setengah jarak tersebut. Banyak pihak memuji ketangguhan Marquez yang berhasil beradaptasi cepat dengan motor Ducati GP24, motor yang dikenal liar dan bertenaga besar.
Perpindahan Marc dari Honda ke Ducati tampaknya menjadi keputusan terbaik dalam karirnya, mengingat dominasi dan performa luar biasa yang ia tunjukkan sejauh ini. Namun, bukan Marc Marquez namanya jika tak diselimuti kontroversi. Sejak dulu, gaya balap agresifnya kerap menuai pro dan kontra. Fans menganggap itu bagian dari karakteristik seorang juara sejati, sementara para rival kadang merasa dirugikan oleh manuver-manuver nekatnya. Kini, usai kemenangan di Jerez, sorotan akan kembali tertuju pada Marc Marquez. Apakah dia bisa terus mempertahankan dominasinya hingga akhir musim, ataukah para rival seperti Francesco Bagnaia, Franco Morbidelli, dan bahkan adiknya sendiri, Alex Marquez, mampu menemukan celah untuk mengakhiri superioritas sang baby alien di balapan nanti sore. Yang pasti, dengan drama, tensi tinggi, dan aksi penuh adrenalin seperti yang tersaji di Jerez, para penggemar balapan motor sejati tentu tak sabar menantikan race penuh di hari Minggu. Direktur tim Ducati Lenovo, Davide Tardozzi, memberikan pernyataan yang cukup mengejutkan jelang seri MotoGP Jerez 2025. Menurut Tardozzi, Marc Marquez diprediksi bakal meraih kemenangan dengan mudah di sirkuit yang kerap disebut sebagai rumah kedua bagi para pembalap Spanyol tersebut. Keyakinan Tardozzi bukan tanpa alasan. Ia menyebut modal Marquez berupa 4 kemenangan sprint dan 3 kemenangan balapan utama di paruh pertama musim MotoGP 2025 sebagai bukti sahih bahwa sang juara dunia 8 kali itu sedang dalam performa terbaiknya sejak hijrah ke Ducati. Marc sudah menunjukkan bahwa dia adalah kekuatan yang tidak bisa diremehkan di atas Ducati. 4 kemenangan di sprint race dan 3 kemenangan di balapan utama dalam pertama musim ini, itu bukan kebetulan. Dia punya kecepatan, konsistensi, dan sekarang juga punya motor terbaik, kata Tardozzi kepada media dalam konferensi pers prabalapan di paddock Jerez. Kepindahan Marc Marquez dari Gresini Racing ke tim pabrikan Ducati memang menjadi salah satu sorotan utama sebelum musim 2025 dimulai. Banyak pihak mempertanyakan apakah Marquez, yang telah berjuang keras melawan cedera dalam 3 musim terakhir bersama Honda, mampu kembali ke performa puncaknya. Namun, sejak sesi pramusim, Marquez menunjukkan progres signifikan dan langsung tampil kompetitif di seri keempat di Qatar dengan menempati podium tertinggi di balapan utama serta memenangkan sprint race. Performa konsisten Marquez berlanjut sebelum MotoGP Jerez. Ia tercatat meraih kemenangan sprint di Qatar, Argentina, Kota, dan Thailand. Sementara kemenangan di balapan utama ia dapatkan di Argentina, Thailand, dan Qatar. Catatan ini membuatnya memimpin klasemen sementara MotoGP 2025 dengan selisih 36 poin dari rival terdekatnya Alex Marquez dan Francesco Bagnaia, yang juga rekan setimnya di Ducati Lenovo. Marc menunjukkan bahwa dia belum habis. Sebaliknya, dia justru berkembang. Kami tahu dia adalah pembalap dengan determinasi luar biasa, dan kini dengan dukungan penuh dari tim pabrikan Ducati, dia mampu mengekstrak 100% dari motor Desmos Medici, ujar Tardozzi. Sirkuit Jerez de la Frontera bukanlah tempat asing bagi Marc Marquez. Pembalap asal Cervera, Spanyol, itu sudah memenangkan balapan di Jerez sebanyak 3 kali di kelas MotoGP, yakni pada 2014, 2018, dan 2019. Meskipun kecelakaan parah pada tahun 2020 di sirkuit ini sempat menjadi awal dari masa-masa sulit karirnya, Marquez tampak tak memiliki trauma ketika kembali ke lintasan Andalusia ini. Jerez adalah tempat spesial, karena disinilah semua bermula dan berakhir bagi saya. Tapi sekarang saya datang dengan semangat baru, motivasi tinggi, dan motor yang saya percaya bisa membawa saya kembali menang, kata Marquez dalam sesi wawancara eksklusif bersama DAZN Spanyol. Tardozzi pun menambahkan bahwa karakteristik sirkuit Jerez sangat cocok dengan gaya membalap agresif Marquez, yang kini bisa lebih terkendali berkat kestabilan Ducati GP25 yang dikenal memiliki grip luar biasa dan akselerasi kuat di tikungan-tikungan lambat. Menurut Tardozzi, kunci utama dominasi Marquez di paruh pertama musim ini bukan hanya soal teknis motor, tapi juga mentalitas sang pembalap. Ia menyebut bahwa setelah masa-masa kelam bersama Honda, Marquez kini seperti kembali menjadi the baby alien yang haus kemenangan dan penuh percaya diri. Itu adalah tempat dia selalu kuat, tapi kali ini dia menang dengan Ducati, bukan Honda.
Itu artinya dia benar-benar sudah klik dengan motornya. Dan ketika seorang pembalap seperti Marc sudah menyatu dengan motornya, maka sangat sulit bagi yang lain untuk mengalahkannya, papar Tardozzi. Dengan performa konsisten dan momentum yang terus menanjak, banyak pihak mulai menjagokan Marquez sebagai kandidat kuat juara dunia MotoGP 2025. Jika mampu mempertahankan performa seperti di paruh pertama musim, bukan tidak mungkin Marquez akan meraih gelar ke-9 dalam karirnya, dan yang pertama sejak 2019. Masih terlalu dini untuk membicarakan gelar juara dunia, tapi tidak bisa dipungkiri bahwa kami sedang dalam arah yang benar. Target saya adalah bertarung di setiap balapan dan menikmati setiap momen di atas motor ini, ujar Marquez merendah. Namun Tardozzi memiliki pandangan lain. Saya yakin dia bisa juara dunia tahun ini. Dan di Jerez, dia akan menunjukkan kepada semua orang bahwa dia masih yang terbaik. Dengan kepercayaan penuh dari tim, performa gemilang, serta keunggulan klasemen yang signifikan, Marc Marquez akan memulai akhir pekan di Jerez sebagai favorit utama. Balapan hari Minggu nanti diprediksi akan menjadi pertarungan antara tekad seorang legenda yang bangkit dan tekanan dari rival-rivalnya yang mulai merasa tertinggal. Aroma persaingan semakin terasa menjelang seri kelima MotoGP 2025 yang akan digelar di sirkuit Jerez, Spanyol, pada akhir pekan ini, 25 hingga 27 April 2025. Sorotan publik tertuju pada Marc Marquez, pembalap Ducati Lenovo, yang tidak hanya datang sebagai pemuncak klasemen sementara, tetapi juga akan bertarung di hadapan publik sendiri dalam salah satu balapan paling emosional dalam kalender MotoGP. Marc Marquez tampil luar biasa di 4 seri awal musim ini. Dari keempat balapan tersebut, ia hanya sekali gagal menyelesaikan lomba dan di 3 balapan lainnya sukses mengamankan kemenangan penuh. Rentetan hasil impresif itu menempatkannya di posisi puncak klasemen dengan total 123 poin, unggul 17 angka dari adiknya sendiri, Alex Marquez, yang kini menjadi rival terdekatnya dalam perebutan gelar juara dunia. Saya merasa sangat baik. Saya siap untuk MotoGP Spanyol di Jerez, di mana tahun lalu kami meraih podium pertama musim itu, ujar Marc Marquez. Pembalap asal Cervera itu tak bisa menyembunyikan antusiasmenya menyambut balapan kandang. Ia mengaku atmosfer Jerez selalu memberikan motivasi tambahan, apalagi dengan dukungan besar dari para penggemar Spanyol. Ini bukan berarti kami akan menang, tetapi naik podium akan menjadi tujuan dari Grand Prix ini dan saya tidak sabar untuk merasakan kehangatan dari para penggemar di Spanyol, kata Marquez. Musim ini memang tampak sebagai titik balik bagi Marc setelah melewati beberapa musim yang penuh cedera dan inkonsistensi performa. Keputusan bergabung dengan tim pabrikan Ducati Lenovo ternyata menjadi langkah yang tepat. Dukungan teknologi dan strategi yang matang membuat Marc tampil lebih stabil, cepat, dan tajam di setiap sesi balapan. Namun, yang membuat musim ini semakin menarik adalah persaingannya yang unik dan emosional, berhadapan langsung dengan sang adik, Alex Marquez. Pembalap tim Gresini Ducati itu tak kalah impresif. Dalam 4 seri awal, ia 3 kali finish di posisi kedua dan hanya 1 kali tercecer ke posisi ke-6, yakni pada balapan sprint di Qatar. Saya selalu sangat bangga dengan Alex, kata Marc ketika ditanya soal persaingan mereka di klasemen. Selama ini, Alex berada dalam posisi tertekan karena selalu dikaitkan dan dibandingkan dengan saya. Membuat perbandingan itu tidak baik, dan bertanya kepadanya di setiap wawancara tentang saudaranya Marc akan membuat siapapun meledak. Hubungan antara dua bersaudara ini memang telah lama menjadi bahan perhatian. Namun di balik persaingan sengit mereka di lintasan, keduanya tetap menjunjung tinggi rasa hormat dan dukungan satu sama lain. Marc menegaskan bahwa meski masing-masing memiliki tim, strategi, dan pendekatan teknis sendiri, mereka tetap saling membantu dalam banyak hal. Kemudian, dari sudut pandang teknis, setiap orang memiliki tim dan strategi mereka sendiri, cara mereka sendiri dalam melihat sesuatu. Tetapi dari sudut pandang olahraga kami saling membantu satu sama lain, ujarnya. Marc dan Alex telah bersama-sama meniti karir sejak usia dini, dan hubungan mereka sebagai saudara sekaligus rival kini memasuki babak baru di level tertinggi balap motor dunia. Marc pun tidak menutup kemungkinan bahwa di akhir musim, mereka akan bersaing secara langsung untuk gelar juara dunia.
Meskipun saya sadar bahwa di akhir musim saya mungkin masih akan memperebutkan gelar juara dengannya, tambah Marc, menunjukkan betapa seriusnya ia menilai potensi sang adik. Persaingan antara dua Marquez ini seolah menjadi penanda era baru di MotoGP, di mana dominasi satu pembalap kini ditantang oleh orang terdekatnya sendiri. Situasi ini menghidupkan dinamika baru dalam paddock, dan tentu menjadi daya tarik besar bagi penggemar. Di luar dua Marquez, perebutan gelar juga tetap terbuka bagi pembalap lainnya, termasuk rekan setim Marc, Francesco Bagnaia. Juara bertahan itu saat ini berada di posisi ketiga klasemen dengan 97 poin. Bagnaia belum sepenuhnya menemukan konsistensi musim ini, namun performanya tetap solid dan bisa menjadi ancaman kapan saja. MotoGP Spanyol di Jerez selalu menjadi salah satu balapan paling bergengsi dan penuh sejarah. Trek yang dikenal dengan tikungan-tikungan teknis dan atmosfer penonton yang luar biasa itu sering menjadi tempat di mana bintang-bintang besar menegaskan dominasinya. Marc Marquez sendiri telah beberapa kali mencatatkan kemenangan di Jerez, dan tahun ini bertekad untuk kembali merajai sirkuit tersebut. Kami akan mencoba menjaga momentum ini. Kami tahu Jerez adalah trek yang menantang, tetapi saya dan tim sangat siap secara fisik dan mental. Tujuan utamanya tetap podium, tapi jika bisa lebih dari itu, tentu akan menjadi kebahagiaan luar biasa di rumah sendiri, tutup Marc. Akhir pekan ini, mata dunia akan tertuju ke Jerez. Bukan hanya untuk melihat siapa yang tercepat di lintasan, tetapi juga untuk menyaksikan bagaimana dua bersaudara dari Cervera menulis cerita mereka dalam sejarah MotoGP sebagai rival, sahabat, dan keluarga.